Oke guys, jumpa lagi bersama saya Darmansa Pasir di Explore Pasir TV. Kini kita mengadakan perjalanan menuju ke Doyam Dinding Ngolo ya teman-teman. Di sini saya ke Doyam Dinding Ngolo ini mengeksplor dan sekalian bercerita bagaimana sejarahnya. Maka bisa disebut namanya Dinding Ngolo ya teman-teman. Oke, kita lanjut perjalanan. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjalanan kita hari ini kita akan ke Dinding Ngolo ya teman-teman. Ini satu jalur yang siap juga, namun di sini teman-teman daerah Sungai Lembang ya teman-teman. Kalau Sungai air terjun Doyam Seriam, dia aliran Sungai Pekeso ya teman-teman. Jadi kita nanti akan ke Dinding Ngolo ya teman-teman, dan nanti saya akan bercerita bagaimana sejarahnya, bagaimana bisa air terjun Dinding Ngolo itu disebut namanya Dinding Ngolo teman-teman. Bukannya kadang-kadang orang bikin namanya air terjun Mil 21, itu tidak ada dalam sejarahnya teman-teman. Karena kami orang suku Dayak Pasir menyebutnya air terjun Dinding Ngolo. Oke teman-teman, di sini banyak dia menggunakan metik, namun dari sini bisa aja tembus metik ya teman-teman kalau mau ke air terjun ini. Namun kalau sendirian ya teman-teman, tidak bergoncengan, saya bawa motor satu-satu. Jadi juga kayaknya banyak pengunjung yang sudah naik ya teman-teman. Jadi kita menyusul agak siang karena ban saya juga lengket karena sangat licin di tanjakan yang pertama tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya di Explore Pasir yang kali ini ya teman-teman. Kita menuju Dinding Ngolo. Oke, kita lanjut perjalanan. Oke teman-teman, ini wisatawan yang berkunjung ke Doyam Seriam kayaknya teman-teman. Motor mereka cuma sampai di sini, di pintu gerbang ini aja teman-teman. Mungkin orang dari jauh, jadi mungkin bergoncengan ya teman-teman. Jadi tidak mampu motornya untuk menanjak ke sana teman-teman. Padahal untuk berjalan kaki untuk ke sana hampir setengah kilo ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Ini dia teman-teman jalur tersulit jika kita melewati dari Doyam Seriam untuk menuju ke air terjun Dinding Ngolo ya teman-teman. Di sini jalurnya sudah mulai tertutup teman-teman karena jarang dilewati. Orang kebanyakan lewat Kertabumi, dan jika ingin ke Gunung Bule juga lewat Tempayang ya teman-teman. Ini daerah yang tersulit untuk menujunya. Oke, tibalah kita di simpangan air terjun Doyam Dinding Ngolo ya teman-teman. Sini simpangannya, kita turun ke bawah sana aja ya teman-teman. Kalau ke atas sana ke Gunung Bule. Oke, kita lanjut. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya bercerita, dan cerita ini saya ambil dari orang-orang tua pada zaman dulu ya teman-teman. Karena masih zaman dulu orang-orang tua saya masih hidup, dan kakek nenek saya pernah memberitahu, dan paman-paman saya pernah menceritakan soal air terjun ini ya teman-teman, dan bagaimana bentuk dulunya ya teman-teman, sebelum ada kerusakan hutan atau hutannya masih alami ya teman-teman. Di sini dapat kita lihat sudah banyak perubahan ya teman-teman. Sebenarnya dulu ini adalah tempat pemandian bidadari katanya ya teman-teman. Jadi di sini tempat pemandian bidadari. Dulu pernah turun bidadari di sini pada zaman dulu ya teman-teman, orang-orang tua bercerita. Dan ini dulu air terjun Dinding Ngolo ini ya teman-teman, kalau pada pukul 3 sore ya teman-teman kita berada di bawah air terjunnya ya teman-teman. Katanya orang tua dulu kita sudah merasa seperti gelap ya teman-teman, atau terlindung oleh gunung ini ya teman-teman. Tetapi sewaktu masih hutan ini masih alami ya teman-teman, namun sekarang hutannya banyak yang ditebang. Ditebangnya kenapa ya teman-teman? Ditebang itu pada masa zaman Pak Soeharto zaman dulu, perambahan hutan di Kalimantan ini sangat besar-besaran ya teman-teman. Tidak seperti sekarang ya teman-teman, kesadaran masyarakat untuk menahan hutan seperti ini, karena hutan seperti ini sumber pencaharian masyarakat teman-teman, seperti mencari burung, berburu, dan segala macam, mencari obat-obatan. Karena orang Dayak bertahan hidup di
di dalam hutan ya teman-teman. Oke, baiklah kita lihat teman-teman, di sini ada sebuah batu seperti bekas longsoran ya teman-teman. Ini katanya dulu air terjun ini ada guanya ya teman-teman. Namun longsoran atau patahan di sini dapat kita lihat di air terjun ini ada bekas patahan dari bebatuan. Katanya dulu orang tua dulu pernah bercerita di bawah gua ini air terjunnya menutup lubang gua ini ya teman-teman. Di dalam gua itu adalah tempat orang-orang menyimpan harta dari penjajahan ya teman-teman. Karena pada zaman penjajahan dulu seperti benda-benda pusaka orang-orang Dayak itu disita oleh orang-orang penjajah Belanda ya teman-teman. Makanya disembunyikan di gua-gua atau di hutan seperti ini ya teman-teman. Namun harta-harta yang disimpan di gua-gua atau tempat tersembunyi seperti ini ya teman-teman, lama-kelamaan harta tersebut ada penunggunya teman-teman atau penjaganya ya teman-teman. Penjaga tersebut tidak disuruh atau dianu oleh pemiliknya teman-teman. Namun penghuni atau penjaga tersebut datang sendiri ya teman-teman, karena barang tersebut merupakan barang antik atau barang yang bertuah begitu ya teman-teman. Biasanya kalau di Kalimantan ini tidak sembarang kita mengambil barang-barang yang berantik atau bertuah, walaupun barang tersebut barang yang dibeli dari toko atau dari saudagar-saudagar Cina seperti zaman dulu ya teman-teman. Karena seperti guci yang tertinggal di hutan biasanya ada penghuninya teman-teman, karena kebanyakan masyarakat Dayak Pasir banyak menyimpan harta tersebut, namun sekarang tidak bisa diambil oleh sanak saudaranya teman-teman. Dia selalu meminta tumbal ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, di sini kita kembali ke cerita air terjun ini ya teman-teman. Dan air terjun ini pada zaman dulu kalau pukul 3 sore katanya orang tua zaman dulu yang sering berburu dan meramu di sini ya teman-teman, mereka sering menginap atau bercamping di sini untuk menginap semalam ya di sini teman-teman. Namun di sini katanya kalau sudah jam 3 sore dari matahari itu tersendiri tertutup oleh gunung air terjun ini ya teman-teman. Makanya disebut orang tua dulu dengan dinding olo. Kalau dalam dinding olo sendiri ya teman-teman, arti dalam bahasa Dayak Pasir ya teman-teman adalah dinding hari. Karena dinding hari adalah menutupi matahari ya teman-teman. Dan terlihat di sekitar air terjun ini sudah terlihat gelap ya teman-teman. Namun sekarang pada jam 3 sore tidak terlalu gelap ya. Namun jika teman-teman bercamping di sini terasa terlihat gelap ya teman-teman, jika teman-teman bercamping di bawah gunung atau di bawah air terjun ini kira-kira pukul 5 sore ya teman-teman, mulai terlihat gelap karena matahari sudah tertutup oleh gunung dari air terjun ini ya teman-teman. Dan di sini kita lihat air terjun ini sangat indah sekali. Namun pada saya datang ini air terjunnya atau airnya, debit airnya cukup sedikit. Nah, ini dia teman saya untuk menanjak ke atas ya teman-teman, dan sangat sulit sekali kita melewati samping. Dan jalan ini sudah bertahun-tahun dipakai oleh masyarakat untuk menuju ke puncak air terjun ini ya teman. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini saja cerita dari saya teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya teman-teman di Explore Pasir TV, dan jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman untuk mendukung channel ini. Oke.